Hai semuanya, balik lagi di Vlogsti. Oke, selamat datang untuk kalian yang baru di channel aku. Jangan lupa klik subscribe and like and comment down below, karena aku ada upload video setiap hari tentang kelas Zumba aku, kiteboarding, dan vlog sehari-hari aku di Belanda. Oke, let's go to the point. Jadi di vlog kali ini aku mau cerita atau mau bagiin 3 tips. Oh, ini namanya 3 tips untuk kalian semua, para perempuan yang mau punya pacar bule. Ayo, siapa yang mau punya pacar bule? Oke, punya pasangan bule, punya pacar bule, punya suami bule, itu sama aja sebenarnya kayak pacaran sama ya mungkin orang-orang lokal. Aku sih belum pernah punya pengalaman pacaran sama orang lokal. Tapi di sini aku mau kasih tips aja untuk kalian yang memang mau menjalani hubungan serius dengan orang luar atau dengan orang bule. Oke, kalau tips yang pertama dari aku pribadi itu kita harus mau belajar. Bukan karena gue udah bisa kok bahasa Inggris atau gue bisa bahasa Inggris atau kalian yang udah jago memang bahasa Inggris, tapi dalam sebuah hubungan itu kan berjalan, kita maunya satu seumur hidup. Jadi kita perlu mengasah kemampuan kita dalam berbahasa asing itu setiap hari, karena kan kalau kita pacaran atau punya relasi itu nggak cuma kayak perkenalan, kayak basa-basi, lalala, lilili. Ya kayak di kehidupan sehari-hari aja, kita misalkan lagi jalan ke warung sendiri, pasti kan mau cerita tuh di perjalanan ada apa atau lihat suatu kejadian. Jadi menurut aku itu penting banget untuk ngasah grammar kita, kosakata kita setiap hari. Pokoknya untuk kalian yang mau punya pacar bule, punya pacar orang asing, harus mau belajar. Karena aku ngalamin sendiri kok. Sekarang aku belajar bahasa ketiga aku, dan aku sekarang udah mulai belajar untuk menceritakan ke pasangan aku tentang hal-hal detail. Itu memang sulit, jadi kayak kita harus muter otak berkali-kali, tapi itu yang garanti hubungan kita langgeng. Kita cerita terbuka, menceritakan apapun yang terjadi. Contoh lainnya apa ya? Kayak misalkan kalian nonton TV tentang politik, kan nggak semua bahasa politik kita tahu. Jadi tuh kita lagi nonton aja sama pasangan kita jadi bisa belajar. Lagi mungkin cerita politik sama-sama, mau ceritain tentang pandangan politik kita ke pasangan kita. Atau yang gampang deh, misal lagi nonton series di Netflix. Oh my god. Series, aku itu nonton series setiap hari. Kayak nggak setiap hari juga sih, kayak hampir setiap hari karena addiction. Jadi untuk kayak bertukar opini, bertukar pendapat dengan pasangan tentang suatu film, itu juga menurut aku penting. Karena kan gak mungkin kita di suatu hubungan cuma diem aja, kayak makan, tidur, udah kerja. Kan gak mungkin, kita harus cerita sedetail mungkin. Menurut aku itu sih yang paling penting, harus mau belajar. Mungkin dari kedua sisi ya, mungkin bukan dari kitanya doang. Sebagai mungkin orang Indonesia yang belajar bahasa asing, ajarin juga mereka agar ngerti apa yang kita omongin dalam bahasa Indonesia. Jadi itu dari dua sisi, harus mau belajar. Kalau kalian yang nggak mau capek belajar, ya mendingan aku saranin sih nggak usah. Iya, karena itu lebih gampang, karena toh orang Indonesia atau orang lokal pun banyak yang berkualitas tinggi, kuliah di luar negeri, S2, punya pekerjaan bagus, ya kan? Nggak ada salahnya. Terus itu lebih gampang, kita nggak usah belajar bahasa asing, udah ada background yang sama-sama belajar bahasa Indonesia. So kayak, dan tips yang kedua, harus mau diajak ribet. Harus mau ribet. Jadi administratif, spesialnya administratif ya, terutama itu bagian keadministrasian. Either kalian yang mau pindah ke luar negeri atau pasangan kalian yang mau pindah ke Indonesia, itu kan harus ngurus surat-surat yang berjubel, kayak per lembar harus fotokopi, bla bla bla, di legalisir. Oh my god, itu stres banget, aku udah ngalamin sendiri. Tapi kalau kalian yang gak mau ribet, lupakan untuk punya pacar bule. Karena ya itu memang harus dilakukan. Bukan hanya kamu yang mau keluar negeri ya, bukan hanya kita semua yang mau keluar negeri, atau begitu juga pasangan kalian yang ada di luar mau ke Indonesia, itu juga kita harus ngurusin surat-surat yang berjubel. Karena menurut pengalaman aku sendiri, jadi Peter itu udah pernah kerja di Indonesia. Itu dia udah pernah tinggal di Indonesia selama 2 tahun. Dan itu juga aku yang ngurus surat-surat sendiri karena semua dalam bahasa Indonesia. Nah, pas aku pindah ke sini,
juga sama ribetnya. Jadi tapi akhirnya kita bisa sama-sama. Jadi kalau kalian yang nggak mau ribet, ya udah lupain aja untuk punya pacar bule, karena yang aku bilang tadi, kualitas laki-laki di Indonesia, kualitas laki-laki di lokal itu nggak kalah bersaing dengan warga asing, karena banyak yang udah tadi aku bilang berpendidikan tinggi, berpekerjaan bagus, berpenghasilan. Oke, so another win-win situation. Oke. Tips yang terakhir, tips yang ketiga. Oke, menurut aku ini penting banget untuk tidak egois atau sama-sama mau mengalah, karena kita punya latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda. Jadi menurut aku penting bagi kita untuk mengalah atau tidak egois kepada pasangan kita, dan sebaliknya pasangan kita juga nggak boleh terlalu memaksakan kehendak atau memaksakan sebuah kultur atau sebuah budaya diterapkan dalam sebuah relasi. Jadi menurut aku itu juga harus kayak balance, bukan hanya cuma kita doang yang mau belajar budaya mereka atau bahasa mereka juga harus mau belajar tentang budaya kita, tentang bahasa kita. Dan menurut aku itu aja sih 3 hal penting untuk kalian, tips dari aku pribadi yang mau punya pacar bule. Dan semoga tips ini bermanfaat untuk kalian semua yang mau punya pacar bule atau yang mau menjalani hubungan serius dengan pacar kalian yang mungkin kalian sekarang udah punya pacar bule. Semoga bermanfaat dan semoga hubungan kalian langgeng. Untuk kalian yang lagi nyari jodoh bule, semoga tips ini juga bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa menemukan pasangan kalian, dan aku doain semoga juga langgeng. Oke, itu aja tips dari aku sekarang. Jangan lupa again klik subscribe and like and comment down below, karena aku ada di YouTube hampir setiap hari untuk upload video tentang kelas Zumba aku, tentang kegiatan aku kiteboarding, dan vlog aku selama aku tinggal di Belanda. So, see you in the next video. Bye-bye.